Halo, what's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi nih bersama Gigi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi guys, di video kali ini aku udah bikin skrip sebanyak ini dan sebenarnya ini ada sekitar 6 lembar yang mau aku baca dan jelasin ke kalian. Karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali yang tanya ke aku bagaimana sih sebenarnya tentang karakter orang Mesir. Padahal kan aku juga udah pernah bikin video ya, dan linknya aku akan tulis lagi di bawah. Jadi kalian bisa cek kalau kalian belum nonton. Dari DM yang masuk di Instagram aku, dari komen-komenan di channel YouTube aku, dari Facebook atau dari grup aku, kebanyakan itu pertanyaan kalian itu hampir sama semua ya. Yang pertama nih, Kak, gimana sih orang Mesir itu? Yang kedua, aku dengar mereka itu jahat ya, suka main tangan, kasar, KDRT, suka poligami, keras kepala, cemburuan, dan lain-lain. Yang ketiga, Kak, aku jadi takut sama orang Mesir. Yang keempat dan yang terakhir, Kak, Egyptian aku kok suka ngilang sih? Apa dia benar-benar serius nggak sama aku? Dan sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan seputar pertanyaan ini yang banyak banget jenisnya, tapi aku nggak bisa sebutin satu-satu. So, jadi di video singkat aku kali ini, aku bakalan jelasin lagi ke kalian semua tentang karakter orang Mesir. Tapi kali ini nggak yang spesifik kayak untuk laki-laki, tapi lebih ke general. So guys, jadi untuk pembahasan yang pertama, jadi soal karakter orang Mesir itu, so far menurut pengalaman pribadi aku, orang Mesir itu in general baik, friendly, loyal, dan kalau bisa dibilang mereka tuh yang paling mudah diajak berinteraksi dibanding manusia dari negara Arab lainnya. Tapi yang kalian semua perlu garis bawahi, mereka itu nggak semuanya sama dan kalian nggak bisa menyamakan mereka. Mereka itu banyak sekali jenisnya. Ada yang educated, ada yang open-minded, ada yang mereka dari Upper Egypt, ada yang mereka tinggal di downtown, ada yang tinggal di local places, ada yang dari pedesaan, ada yang tinggal di tengah-tengah antara kota dan desa, dan ada juga yang tinggal bener-bener di pusat kota. Jadi mereka semua nggak sama cara berpikirnya. Tentu itu salah besar kalau kalian anggap mereka itu semua sama. Kalian nggak bisa ngejudge mereka. Orang Kairo nggak bakalan sama dengan orang yang tinggal di Alexandria. Dan orang yang tinggal di Upper Egypt, kalian gak bisa samain sama orang-orang yang tinggal di New Cairo. Mereka itu punya karakter mereka masing-masing. Sama nih kayak orang Indo ya, Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Papua, mereka itu gak sama. Sekarang aja gini nih contohnya ya, orang Jawa itu sendiri. Orang yang tinggal di Surabaya, mereka tuh nggak sama dengan orang yang tinggal di Jogja, di Solo. Mereka punya karakter mereka sendiri, meskipun sama-sama orang Jawa. Jadi kalau kalian punya teman atau pasangan orang Mesir, kalian bisa nilai sendiri pasangan kalian atau teman kalian itu dari mana daerah tempat tinggal mereka. So of course, kalau teman atau pasangan kalian itu tadi dari pedesaan atau dari Upper Egypt, kalian gak bisa dong maksa mereka untuk berpikiran sama kayak mereka yang tinggal di perkotaan. Dan for your information guys, buat kalian yang belum tahu apa itu Upper Egypt, apa itu orang yang tinggal di Upper Egypt, orang yang tinggal di Upper Egypt itu adalah mereka yang secara geografis tinggal di bagian atas Mesir. Jadi kan Mesir itu kayak gini ya, dan mereka tuh tinggal di bagian atas, dan Kairo itu kayak di tengah-tengah gitu loh. Nah, contohnya tuh Luxor, Aswan, Sohag, dan lain-lain. Masih menganut kental kebudayaan Islamik Mesir.
karena emang nggak banyak orang asing yang tinggal di sana seperti yang kayak di Kairo. Dan kata suami aku itu kalau orang Upper Egypt itu mereka malahan banyak yang pintar-pintar ya. Kebanyakan kayak dokter, arsitek, insinyur itu mereka dari orang-orang Upper Egypt. Hanya saja mereka itu nggak se-open orang ibu kota ya, Kairo, yang udah mulai menerima kebudayaan dari luar. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, banyak banget turis yang mulai datang ke Kairo dan menetap di sini. Jadi ya I hope kalian bisa ngerti sedikit penjelasan aku tentang Upper Egypt. Mari kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Pertanyaan ini tuh yang paling banyak ditanyakan sama kalian semua. Kak, aku denger orang Mesir itu jahat ya, suka main tangan, kasar, suka KDRT, poligami, keras kepala, cemburuan, dan lain-lain. Kita bahas secara teliti tentang pertanyaan yang satu ini, biar kalian nanti nggak tanya lagi ya. So guys, sekarang aku mau tanya nih ke kalian semua, berapa banyak perceraian di Indonesia? Berapa banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab, suka main tangan, selingkuh, poligami, dan lain-lain? Tapi apakah semua laki-laki di Indo itu sama seperti itu semua? Enggak kan? Semua itu balik lagi ke kepribadian mereka masing-masing. Dan gimana gitu loh, kalian bisa menyimpulkan kalau orang Egypt itu seperti itu dari mana kalian dengernya? Kenapa segampang itu gitu loh kalian membuat statement, membuat pernyataan yang nggak baik soal Egyptian, sedangkan maaf ya, sebagian dari kalian itu masih LDR dan belum pernah ketemu Egyptian secara langsung. So gimana kalian bisa ngejudge? Kalian dengar dari orang Mesir kah? Atau dengar dari siapa? Dari orang yang masih LDRan? Atau orang yang udah menikah sama Egyptian tapi mereka nggak bahagia gitu? Atau dari beberapa orang yang menikah dengan Egyptian tapi cuman pengen kalian lihat yang jelek-jeleknya aja soal Egyptian? Sekarang aku mau tanya ke kalian, kalau emang orang Mesir itu sejahat itu ya, kalau emang suami mereka itu sejahat itu, kenapa mereka masih bertahan sama mereka? Kenapa mereka tuh nggak ya udah tinggalin aja gitu, toh mereka jahat, mereka di KDRT, mereka di apa itu namanya, dijahatin gitulah pokoknya, tapi kan mereka masih bangga sama Egyptian mereka. Jadi so kalian kan dikasih otak ya sama Tuhan untuk berpikir kalau pasangan kalian atau teman kalian itu udah baik, kenapa masih harus diungkit-ungkit, masih bukan diungkit sih, masih dicari kesalahannya, dicari bobroknya, buat apa ya kan? Mendingan kalian itu fokus sama orang yang ada di depan kalian, jangan fokus sama cerita orang lain. Dan kalaupun ada sedikit kesalahpahaman atau pertengkaran, namanya juga rumah tangga kan, nggak akan semulus itu terus gitu, pasti ada bumbu-bumbu pemanisnya sedikit gitu kan. Dan aku nih nggak habis pikir ya, kenapa yang terekspos tentang Mesir itu yang cuman jahatnya doang? Kalian tahu nggak, banyak banget loh di sini tuh orang Indonesia yang nikah sama orang Mesir. Mereka tuh sampai bertahun-tahun tinggal di sini, sampai punya anak, punya cucu. Mereka tuh bahagia gitu loh hidupnya. Itu tuh kemana ceritanya? Kemana? Kenapa harus yang sedih? Kenapa harus yang dianiaya gitu yang keluar? Yang bahagia-bahagia tuh mana? Kan gak adil gitu ya kalau kalian itu cuman dapet jeleknya doang, karena ada baiknya gitu, nggak balance jadinya ya kan. Makanya guys, sebenarnya tujuan aku buat YouTube channel, buat video itu tuh biar kalian semua itu tahu gitu loh kalau Mesir itu juga indah, banyak tempat wisata, banyak kebaikan-kebaikan, dan orang-orangnya pun itu juga ramah, terutama sama foreigners gitu. Mereka tuh ramah banget, mereka tuh suka nolong. Aku
dari pengalaman aku sendiri, aku nggak bohong ya, demi Tuhan aku nggak bohong, mereka tuh suka nolong gitu kalau ada orang kelihatan susah gitu, apalagi kalau foreigners ya, itu mereka pasti bakalan bantu. So guys, hidup di Mesir itu could be fun kalau kalian itu orang yang positif. Jadi be a positive person, because kalau kalian tinggal di Indonesia pun, kalau kalian itu bukan orang yang positif, kalian gak bakalan tenang. Pembahasan nomor 3. Kak, aku jadi takut nih punya pasangan orang Mesir, punya pacar orang Mesir. Ya udah, kalau takut nggak usah dilanjutin. Kalau takut ya udah putus aja, cari orang Indonesia. Kan kalian itu nggak harus gitu ya. Kalian itu bisa memilih. Kalian mau sama orang Mesir, mau sama orang Amerika, mau sama orang Eropa, atau mau sama orang Indonesia. Jadi kalau emang kalian itu takut sama orang Mesir, jangan dipaksakan. Kita itu nggak ada yang maksa gitu kalian untuk pacaran, cari pasangan sama orang Mesir. Jadi itu semua ada di dalam diri kalian sendiri. Dan buat apa juga kalian itu mempertahankan sesuatu kalau emang kalian udah nggak percaya diri. Gini loh ya, jadi tuh aku kan sering dapet curhatan ya dari kalian semua. Kadang kalian itu juga susah gitu dikasih tahu. Ada beberapa yang pernah chat ke aku, dan udah jelas gitu ya, dari apa yang dia ceritain ke aku, kalau si pasangan dia nih, si Egyptian, dia tuh udah kayak nggak serius. Dia yang datang dan pergi, terus suka ngechat kalau dia tuh lagi butuh gitu. Dan aku tuh orangnya tuh netral ya, aku nggak baik-baikin Egyptian, dan aku juga nggak jelek-jelekin Egyptian, karena emang mereka tuh sama kayak kita gitu. Aku udah kasih tahu sama orang yang ngechat aku ini kalau si Egyptian itu nggak serius gitu. Ya udah tinggalin aja, block aja gitu. Tapi dia tuh tengil, dia tuh udah block tapi tetap aja nggak. Sorry guys, jadi barusan itu Mahmud datang, dia buka pintu, jadi aku post videonya. Well, sampai mana kita tadi? Oh ya, sampai si orang yang ngechat aku itu, dia tuh kan udah aku bilangin ya kalau si Egyptian itu tadi nggak serius dan lain-lain, dan aku suruh block. Dia block, tapi abis itu beberapa hari kemudian dia ngechat aku dong. Dia bilang, si Egyptian aku tuh nggak WA aku lagi, aku harus gimana? Dan waktu aku tanya, bukannya udah di block, dia bilang, aku kangen, aku buka gitu. Nah, itu kan tengil ya kan, itu kan nggak bisa dikasih tahu. Dan nanti in the end, kalau dia tuh punya masalah sama Egyptian, jadi nikah, terus ada KDRT, terus si lakinya itu kayak nggak bener gitu, nanti dia nyalahin Egyptian gitu. Padahal dianya tuh kan udah dikasih tahu dari awal gitu kan, kalau si laki-laki ini nggak bener, tapi nggak mau dengerin. So guys, please, kalau emang teman atau pasangan kalian itu tadi udah apa ya, kalian itu kan bisa ngerasa ya, udah kalian rasa itu nggak benar dan nggak serius, udah tinggalin aja. Dan kalau mereka itu baik, udah nggak usah dikorek-korek lagi, nggak usah dicari kesalahannya. Soalnya kadang dalam relationship itu kita juga berperan penting gitu, apalagi sebagai cewek ya, suka overthinking. Jadi kalau saran aku sih, mendingan kalian itu balikin lagi ke diri kalian sendiri dan analyze gitu, ini si cowok baik apa enggak. Kalau baik ya udah pertahankan, nggak usah dicari buruk-buruknya. Kalau nggak baik ya udah hempaskan, gitu aja ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, kenapa sih cowok aku suka ngilang, Egyptian aku suka ngilang? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempelopori kenapa mereka itu ngilang gitu. Yang pertama, kesibukan dan perbedaan waktu antara Indonesia dan Mesir. Yang kalian harus tahu, itu berapa ya, kalau di summer sih nggak salah 6 jam, kalau winter 5 jam doang. Nah, jadi waktu kalian bangun itu cowok kalian butuh tidur. Jadi ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa dia tuh suka datang dan pergi.
karena perbedaan waktu. Yang kedua, masih terkait dengan perbedaan waktu, mereka tuh capek. Ya, Mesir itu kan negara yang keras ya, dan mereka tuh kerja atau kadang kuliah gitu panas, apalagi kalau lagi winter gini sampai 44 derajat Celcius, bayangkan, mendidih itu otaknya. Dan bayangin aja sampai di rumah mereka tuh pengen istirahat, dan kadang ngasih apa ya, kayak nge-WA kalian bentar terus teleponan tapi ngantuk gitu loh. Dan kalian tuh harus appreciate gitu kalau mereka telepon kalian, kalau nge-WA kalian, meskipun itu cuman less than 1 hour, nggak sampai 1 jam, tapi kalian harus appreciate itu semua karena mereka tuh capek gitu, kasihan. Yang ketiga ini, mereka bener-bener gak serius sama kalian. Ini nih tipe-tipe yang biasanya cuma datang dan pergi, bahkan kalian itu nggak tahu jadwal mereka tuh gimana. Dan waktu datang itu biasanya dia nggak jelas, dia suka mengelak gitu kalau ditanya dari mana atau lagi ngapain gitu. Mereka biasanya kayak ya udahlah, aku datang ke kamu cuman buat chat doang karena lagi bosan, lagi bored gitu kan. Dan ya kurang lebih seperti itu, kalian bisa menilai sendiri. So guys, jadi itu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering banget datang ke aku. Entah itu dari DM, Instagram, Facebook, atau komen-komen di YouTube. Jadi guys, nggak usah lah ya berprasangka yang nggak baik-baik soal pasangan kalian. Kalau emang pasangan kalian itu dia baik, ya nggak usah dicari celahnya dan nggak usah dicurigain. Tapi kalau emang kalian rasa Egyptian kalian itu tadi bukan tipe yang baik gitu ya, lebih baik kalian tinggalkan aja. Seperti yang aku bilang berkali-kali, tinggalkan aja, nggak apa-apa, nggak usah bucin. Nanti bakalan diganti yang sama yang lebih bagus, sama yang lebih baik, insyaallah. Dan Tuhan itu kan udah ngasih kita pikiran ya kan, dan insting gitu untuk menilai mana yang baik dan mana yang nggak baik. Jadi sebenarnya kadang kita tuh kolot gitu, kita masih ngerasa kalau iya dia tuh baik gitu, padahal enggak. Jadi dan itu tuh biasanya terjadi pada yang tidak baik. Tapi kalau yang baik itu selalu dicurigain gitu. Pokoknya complicated lah. Kalian bisa ambil ambil opini, ambil kesimpulannya dari, kan of course aku nggak tahu gimana pasangan kalian, of course aku nggak tahu sifat dia, kebiasaan dia. Jadi kalian sebagai pasangan, sebagai teman yang tahu lebih dalam tentang dia, dan so kalian harus jeli gitu ya. Dan of course kalian tahu soal pepatah yang bilang kalau wanita baik akan disandingkan dengan laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik akan disandingkan dengan perempuan yang baik juga. Jadi kalau saran aku sih, kalian mendingan memantaskan diri kalian menjadi pribadi yang baik, biar nanti kalian itu ketemunya sama orang-orang yang baik. Kalau kalian itu ketemu sama cowok-cowok di dating site atau di tempat-tempat yang nakal, itu tuh kayak cuman 2%, less than 2% aja kalian bakal nemukan yang baik. Sisanya mereka bakalan minta kalian untuk kirim foto, atau ya mereka cuman mau have fun gitu. So guys, ini kayaknya kepanjangan videonya. Thank you for watching. Semoga bisa jadi edukasi buat kalian semua. Tolong diambil positifnya, dan kalau ada mungkin kesalahan kata yang aku buat atau kalian gak nyaman dengan itu, please komen di bawah dan kasih tahu aku sangat open dengan dengan saran dan kritik. Aku open, aku nggak bakalan judge kalian kalau kalian gak suka sama aku. Jadi so guys, thank you for watching, bye bye, see you next time.